Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat. Tetap di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Sampai benar-benar kita boleh keluar tanpa ada yang ditakut-takutin. Oke anak-anak, hari ini kita kembali atau bertemu lagi dengan Ustazah Fitni di pembelajaran PJOK ya. Jadi hari ini kita pelajarannya tentang pelajaran ketiga tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Bisa kalian buka buku PJOK-nya ya di halaman 36 dan 37. Jadi hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama jalan cepat dan lari jarak pendek. Oke, kita masuk ke pertama, jalan cepat. Jalan cepat, atau tahukah kalian apa perbedaan antara jalan dan lari? Oke, bisa dilihat di halaman 37. Secara awam, gerakan jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Perbedaan jalan dan lari adalah pada gerakan jalan selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Jadi kalau jalan itu secara keseluruhan kaki kita kontak dengan tanah atau langsung menginjak tanah. Perbedaan artinya setiap salah satu kaki selalu kontak dengan tanah. Dalam gerakan lari, ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Ya, jadi kalau lari kaki kita tuh nggak secara keseluruhan menginjak tanah. Jadi kita ada sikap kayak melayang. Jadi kaki yang hanya bergerak itu kaki depan dan kaki belakang. Jadi posisi tengah ini tidak terlalu menumpuk pada tanah. Itu yang dimaksud dengan melayang. Ya. Kemudian jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu teknik start, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, teknik start, teknik jalan cepat, kemudian teknik melewati garis finish. Prinsip dasar pada jalan cepat akan diuraikan secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama, teknik start atau kita ngambil ancang-ancang ya. Teknik pada jalan cepat dilakukan dengan berdiri, yaitu peserta berdiri di belakang garis start dengan posisi kaki melangkah depan belakang. Jadi kalian di depan kalian itu nanti ada yang namanya garis start ya. Garis start itu tidak boleh dilewati sebelum wasit meniupkan peluitnya atau memberikan aba-aba ya. Kemudian ada beberapa teknik jalan cepat. Yang pertama, togok. Saat bergerak maju, badan cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Jadi dia posisinya begini, togok. Itu cenderung ke depan atau ke belakang. Kemudian hal ini dilakukan karena untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengannya mengayun. Jalan cepat, sebentar kita praktek. Sehingga berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Kemudian gerakan lengan. Yang pertama, bahu rileks, tidak tegang. Jadi santai aja nih bahunya, ya, nggak tegang, nggak kayak gini, ya. Ini tegang namanya kalau begini. Jadi santai aja. Ya, yang pertama santai ya. Yang kedua, ayun gerakan lengan yang wajar. Biasa gerak ayun atau begini. Gerak biasa. Ya, gerak ayunnya biasa. Oke. Yang selanjutnya gerakan kaki. Gerak dorong. Yang pertama, gerak dorong dari belakang. Gerak dorong dari belakang. Yang kedua, kaki bergerak ke depan dari tumit, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Yang ketiga, meletakkan kaki dengan mudah atau ringan. Yang keempat, gerak kaki mendatar, bukan melompat. Oke.
Yang keempat, gerakan pinggang, gerak pinggang. Yang pertama, sendi panggul. Kalian tahu panggul? Nih, panggul di bawah perut sedikit tuh panggul. Panggul baik yang fleksibel. Sendi panggul baik yang fleksibel. Yang kedua, berjalan pada garis lurus. Yang ketiga, berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Yang keempat, gerakan teknik finish atau teknik stop. Tidak ada teknik khusus untuk memasuki gerak finish ini. Umumnya dengan jalan terus hingga melewati garis finish, kemudian dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Oke, nanti kita praktek sebentar. Masuk ke aktivitas pembelajaran jalan cepat. Aktivitas pembelajaran jalan cepat pada lintasan lurus. Nah, di sini ada beberapa lintasan yang akan dipelajari ya. Yang pertama, ada lintasan cepat, kemudian ada lintasan berkelok-kelok, kemudian ada itu aja bagian B aja, A dan B. Yang pertama kita bahas adalah aktivitas pembelajaran jalan cepat pada lintasan lurus. Ada di halaman 38, bisa kalian baca. Yang pertama, berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Yang kedua, menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. Yang ketiga, konsentrasi pada gerak sebelah kaki dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain, kemudian perhatikan kedua kaki. Bisa kalian baca ya. Lanjut, kita di halaman 39. Hal-hal yang perlu dihindari dan diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, yang perlu dihindari adalah kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal ke belakang. Yang ketiga, langkah terlalu pendek. Ya. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, pelihara lutut tetap lurus pada fase atau pada fase menumpu. Perkuat otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Kemudian, gerakkan kaki pada atau di atas garis lurus. Lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerak yang baik dari pinggang. Baik, sampai sini ada yang kita lakukan dulu ya. Oke, kita praktek dulu. Yang pertama, gerakan cepat ya, jalan cepat. Kita praktek dulu gerakan jalan cepat ya. Yang pertama, badan tidak kaku ya, jadi rileks. Kelihatan ya? Jalan cepat. Ya, jalan cepat berarti cepat, tapi ada beberapa poin ya. Tadi Ustazah bilang tidak rileks, tidak kaku, harus rileks. Kemudian telapak kaki menginjak keseluruhan tanah ya, benar-benar menginjak tanah. Kata Ustazah Fitri ulang. Di depan seperti ada garis finish ya. Oke, jalan cepat, badan biasa aja. Tangan begini. Tuh. Ya, jalan cepat. Tangannya siap. Oke. Sampai sini kita paham? Itu yang pertama, gerakan cepat. Ya, masuk ke poin kedua, yaitu perbedaan antara jalan cepat dengan lari. Ya, tadi sudah jalan cepat kita sudah praktekkan. Sekarang kita coba lari. Kalau lari di depan garis finish, anggap garis finish depan garis finish. Oke, lari, siap. Kaki kiri di depan, badan condongkan ke depan. Ya, kaki kiri. Jadi biasakan kaki kanan yang santai, yang nggak ribet ya. Oke, siap. Lari, kita lari. Siap. Ya, lari. Oke.
Oke, kita lanjut lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek, kita masuk terlebih dahulu penjelasannya. Lari adalah cara memindahkan tubuh ke depan secara cepat sejak dari start sampai finish dengan kecepatan maksimal. Ya, jadi kalau lari ini benar-benar yang digunakan adalah tenaga. Tenaga yang dibutuhkan, tenaga kita harus fit, tenaga kita harus sehat, ya badan kita harus sehat. Jadi kalau orang sakit tidak bisa lari ya. Jadi makanya itu kita harus sehat selalu. Ya, bismillah, semoga sehat. Buka halaman 39. Sampai lupa lagi. Ya. Lanjut, lari jarak pendek biasa dilakukan di stadion atau lapangan pertandingan yang berbentuk oval dengan panjang lintasan tidak kurang dari 400 meter. Jangan lupa 400 meter. Jadi berbentuk oval. Lintasan terdiri atas 8 daerah lintasan. Salah satu kunci keberhasilan seorang pelari adalah kemampuannya untuk mengatur langkah dan pernafasan saat lari ya. Jadi yang digunakan itu benar-benar pernafasan, kemudian tubuh yang kuat, tubuh yang sehat ya. Kita masuk bentuk latihan lari jarak pendek. Karena kita bahasnya di sini adalah lari jarak pendek, bukan lari jauh ya, lari jarak pendek. Yang pertama, posisi yang betul adalah jalan atau lari di tempat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Lari di tempat. Ustazah Fitri praktekkan dulu. Oke. Lari di tempat. Berarti kan kalau lari badan kita di tempat seperti ini ya. Posisi badan santai. Kemudian praktek ya. Kalian juga harus praktek ya. Praktek lari di tempat. Oke, sampai sini. Kemudian latihan dasar ABC. Tahap ini bertujuan mengembangkan keterampilan dasar lari yang mengembangkan koordinasi gerak lari jarak pendek. Kemudian contohnya bagaimana? Bergeraklah atau berlarilah dengan ketukan. Kemudian tumit menendang pantat. Kemudian lakukan berulang-ulang. Jadi ini tumit. Ini tumit. Tumit ini ya di belakang ini ya. Ya, telapak kaki kalian ini tumit. Jadi kayak apa sih? Ustazah Fitri praktekkan dulu ya. Gerakan ABC, ABC ya. Kelihatan nggak? Oke. Jadi posisi larinya di tempat tapi tumit kena gini. Gini, kena gini ya. Paham ya? Coba kita praktek 1 2 3. Oke, kelihatan ya? Tumitnya Ustazah Fitri kena ke bagian pantat belakang. Diangkat. Itu namanya gerak ABC. Oke. Kemudian kita masuk teknik dasar lari pendek. Yang pertama yaitu sikap badan, sikap langkah, gerakan lengan, dan melewati garis finish. Biasa, sikap badan berarti harus siap, harus sehat, harus baik ya. Kemudian sikap langkah. Dalam lari cepat dibutuhkan langkah atau gerakan kaki harus panjang dan dilakukan secepat mungkin. Karena langkah yang lebih panjang akan menguntungkan, tetapi perlu diingat, langkah pertama setelah menolak dan beberapa berikutnya harus pendek. Jadi langkahnya ini adalah cara-cara sikap langkahnya. Lari cepat, lari pendek. Jadi nggak terlalu panjang, nggak kayak panjang sekali, ya. Jadi biasa lari. Oke. Gerakan lengannya juga gini, ya, nggak begini, ya, tapi gerak mengikuti ayunan kaki. Oke, sampai sini insya Allah pembelajaran kita sampai di lari jarak pendek dulu ya. Insya Allah minggu depan baru kita masuk ke praktek lompat jauh. Oke semua, terima kasih. Ustazah Fitri ucapkan terima kasih. Maaf jika banyak kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.